Makanya dalam ibadah haji ini kaitan sekali dengan pengorbanan. Mungkin dia pergi kemana-mana bisa mas, ke Hong Kong, ke Jerman, ke liburan jalan-jalan kemana. Tapi ke Mekah nggak nyampe. Ada apa? Aktivitas nih yang menjadi sebuah pembelajaran kita, ya, untuk memotivasi kita bagaimana sih sebuah aktivitas ibadah haji itu bisa menjadi sebuah bentuk mengundang pertolongan Allah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu di channel Kang Ude, sebuah channel yang luar biasa yaitu spiritual problem solving. Alhamdulillah hari ini kita komunitas Bengkel Iman mengadakan sedekah kurban, penyembelihan hewan kurban. Alhamdulillah bersama kami Kang Yanto, kami akan sedikit ngobrol bersama narasumber kita yang luar biasa. Itu ada Kang Ude, ada Mas Ari, dan ini Kang Apeng. Oke Kang Ude, saya pertanyaan satu lagi, Ya. apa sih hubungannya kurban ini dengan ibadah haji? Betul, Yang saat ini saudara-saudara kita masih berada di Mekah. Nah, monggo Kang Ude. Siap. Oke sahabat-sahabat Kang Ude, ini pertanyaan yang luar biasa mas, ya. Apa hubungannya kurban dengan ibadah haji? Ya, kita tahu mas bahwa kalau berbicara masalah ibadah haji, ibadah itu kan ada macam-macam nih, ya mas, ya. Betul. Ada satu ibadah yang titik beratnya itu adalah kepada fisik mas. Oh iya. Ya. Betul. Ibadah yang titik beratnya kepada fisik itu sholat dan puasa. Gitu. Ya itu titik beratnya kepada fisik gitu. Nah, ada juga ibadah yang titik beratnya itu ke hati. Makanya disebut ibadah qalbiyah. Ya. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah zikir hati. Nah, kemudian ada ibadah yang titik beratnya kepada harta, Mas. Pengorbanan. Disebut ibadah maliyah. Apa itu ibadah maliyah? Bisa dengan zakat, infak, ya, sedekah dan lain-lainnya. Nah, tapi luar biasanya ibadah haji itu, Mas, itu harus mencakup semuanya. 3 ibadah. Ya, adalah hati, fisik, di sini uang. Kalau di 3 ini kurang satu saja tidak akan bisa, Mas. Misalnya kita punya harta banyak, ya. Kemudian fisik sehat, tapi nggak ada niat, Mas. Nggak bisa berangkat. Mungkin dia pergi kemana-mana bisa, Mas. Ke Hong Kong, ke Jerman, ke liburan jalan-jalan kemana. Tapi ke Mekah nggak nyampe. Kenapa? Karena niat. Atau gini, Mas, niatnya kuat tuh. Nggak mungkin Mas Hari juga, Mas Apeng pasti pengen tuh ibadah. Niat kuat sekali gitu. Nah, fisik sehat. Tapi nggak ada duit, Mas. Nggak bisa berangkat juga. Nggak bisa berangkat gitu, coba. Minus saja, bengong saja. Nah, ternyata ibadah haji itu berikut 3-nya. Ya harus punya niat yang kuat, kemudian harus fisik, dan tentunya adalah harta. Dan ini tidak mudah. Itulah dibutuhkan pengorbanan yang luar biasa, Mas. Nah, makanya dalam ibadah haji ini kaitan sekali dengan pengorbanan. Maka sahabat-sahabat Kang Ude dan teman-teman semuanya, ada 4 aktivitas nih yang menjadi sebuah pembelajaran kita, ya, untuk memotivasi kita bagaimana sih sebuah aktivitas ibadah haji itu bisa menjadi sebuah bentuk mengundang pertolongan Allah nih, Mas. Ini dahsyat ini, Mas. Gitu. Lalu apa saja aktivitas yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji? Ada 4. Pertama, mereka wajib melaksanakan wukuf, Mas. Gitu. Karena al-hazu Arafah. Jadi tidak ada haji kalau tidak Arafah, artinya tidak wukuf. Nah, mungkin bertanya, Kang Ude, wukuf itu apa sih? Wukuf itu sebenarnya kita berhenti, hening sejenak, Mas. Untuk apa? Di situ ada kalimat Arafah, Mas. Gitu. Arafah itu istilahnya memberi pemahaman adalah untuk mengenal, merenung sejenak, mengintrospeksi diri kita sejenak. Bagaimana sih perjalanan hidup kita selama ini? Makanya ketika di padang Arafah itu kita diharuskan untuk merenung, ya, menyadari apa yang menjadi kesalahan kita, apa yang menjadi sebuah perbuatan dosa-dosa kita selama ini, ya. Itu untuk perenungan, untuk mengintrospeksi kembali nanti, maka penting sekali. Lalu kaitannya dengan kehidupan, ya jelas, gitu. Kita harus muhasabah di sini, Mas. Kalau orang kita ingin sukses, coba deh, mungkin masalah yang terjadi ini sebenarnya karena dosa-dosa kita, Mas. Kesalahan, betul. Karena hakikatnya masalah itu kita yang mengundang. Bagaimana cara mengundangnya? Ya mengundangnya ya dengan cara perbuatan dosa itu.
Sehingga masalah itu hadir. Gitu, supaya kita mau introspeksi dan kembali kepada Allah, Mas. Maka hukum ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Substansinya tapi itu, Mas. Ya. Gitu. Nah, yang kedua adalah di situ lempar jumroh. Oh, ini filosofi yang luar biasa, Mas. Karena sahabat-sahabat Kang Ude, lempar jumroh itu adalah sebuah bentuk filosofinya perlawanan terhadap setan, Mas. Gitu. Jadi di sana Nabi Allah Ibrahim itu melempar setan. Digambarkan dengan dengan batu dia melempar setan itu. Nah, filosofinya dalam kehidupan kita, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Artinya Allah sudah memberikan peringatan keras kepada kita semua, ya, jangan dekati setan, jangan mengikuti langkah-langkah setan, gitu. Nah, coba sama ini apa? Kita mungkin ketika kita ibadah haji, kita luar biasa tuh, kita lempari setan tuh, ya, dengan proses pelaksanaan jumroh. Tapi ketika di Indonesia setannya ditemani lagi tuh, Mas. Maksiat sudah kembali lagi gitu. Ditemani lagi. Nah, dalam kehidupan ini bagaimana caranya? Kan sudah jelas tuh dengan sholat. Gitu. Inna sholata tanhani fahsyi wal munkar. Karena setan itu selalu membesikkan dalam batin kita, karena setan itu masuk ke dalam darah kita. Maka lakukanlah perlawanan kita dengan selalu pendekatan diri kepada Allah. Itu sebenarnya kita sudah melaksanakan jumroh secara substansinya. Betul. Nah, yang ketiga, ya, di situ adalah kita tawaf, Mas. Tawaf. Ya, sahabat-sahabat mengelilingi Ka'bah. Nah, ini filosofinya dahsyat juga ini. Bahwa di sini diajarkan seolah-olah kita harus hablum minallah wa hablum minannas. Saat kita tawaf, kita kan menyebut asma Allah tuh. Betul. Ya, kita berzikir kepada Allah. Tapi sisi lain, jangan kita ego. Bahwa di situ banyak sekali saudara-saudara kita, jemaah kita, Mas, gitu. Jangan sampai kita sikut sana, sikut sini. Dorong. Nah, artinya walaupun kita melaksanakan di situ tawaf, harus kita mementingkan juga bagaimana saudara-saudara sekeliling kita. Nah, ini konsep hablum minallah. Hablum minallah ini adalah soleh secara pribadi, Mas. Ya. Konsepnya seperti itu. Nah, ternyata soleh pribadi ini nggak sempurna kalau kita nggak soleh secara sosial. Betul. Maka pentingnya konsep tawaf ini adalah bagaimana kita membangun soleh secara pribadi dan juga jangan melupakan soleh sosial. Nah, artinya kita apa? Islam itu harus juga memperhatikan saudara-saudara di sekeliling kita. Betul. Dan yang terakhir, yang menjadi pertanyaan untuk tadi, hubungannya adalah yang itu adalah sa'i. Wah, ini dahsyat sekali. Ini sangat, karena Hajar memberikan pelajaran yang berharga bagaimana bentuk pengorbanan. Ketika beliau ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim, ya, di padang yang gersang itu, Mas. Di padang pasir panas. Dan di lembah itu nggak ada kehidupan, Mas. Betul. Sampai-sampai hampir putus asa waktu itu ketika ditinggal, dia bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim. Kalau beb, gitu kayak bahasanya, yang gitu. Kenapa saya ditinggal di sini? Apa kata Nabi Ibrahim? Diam saja. Ditanya lagi, mengapa kami ditinggalkan di sini, di lembah yang sunyi sepi? Diam saja. Baru pertanyaan yang ketiga, gitu. Wahai suamiku Ibrahim, apakah ini karena perintah Allah? Nah, ternyata dari situlah jawabannya. Lalu Nabi Ibrahim mengangguk, ya, karena perintah Allah. Itu yang membuat hati Siti Hajar tenang. Nyaman. Dia siap berkorban demi cintanya kepada Allah. Maka rela si Siti Hajar dengan anaknya harus ditinggal di tempat lembah yang sunyi. Nah, pengorbanannya bagaimana? Nah, ini yang menjadi titik, ya, pelajaran yang terpenting. Saat itu pembekalan sudah habis dan ternyata Nabi Ismail kehausan. Saat sedang kehausan, ternyata Siti Hajar ini kebingungan. Akhirnya dia coba untuk ke bukit, ya, ke Safa itu, ya, dia melihat di mana ada air. Ternyata dia melihat di situ seperti ada air. Ternyata itu sebenarnya Fata Morgana. Dia dari Bukit Safa lari ke Bukit Marwah. Dan itu dilakukan 7 kali. Mungkin orang mengatakan, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mencari air. Kan selama ini kita gambarkan filosofi. Ternyata bukan mencari air. Tahu nggak mencari apa? Yang dicari adalah yang punya air. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Beliau mengundang tuh pertolongan Allah. Dengan apa? Dia bergerak. Artinya apa? Dengan ikhtiar. Terus. Ikhtiar maksimal. Wah, ikhtiar maksimal, Mas. Tapi dalam ikhtiar, terus Siti Hajar penuh harap kepada Allah. Artinya ikhtiar harus diimbangi juga dengan doa. Nah, yang ketiga, dalam ikhtiar, dalam doanya, beliau adalah bertawakal. Nah, kegagalan orang itu bertawakal. Pengen kalau usaha, dia sudah doa, dia hasilnya banyak. Cepat. Nah, ketika gagal, langsung dia jatuh. Down gitu. Nah, karena apa? Tidak memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang menjadi satu pertanyaan dari
Mas Yamto ini memberikan sebuah jawaban. Ternyata hubungannya erat sekali dan bisa kita terapkan dalam kehidupan ini. Kurang lebih begitu. Oke, terima kasih Kang Ude. Ternyata hubungannya sangat luar biasa antara ibadah kurban dan ibadah haji. Jadi benar-benar banyak sekali pendidikan yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar Kang Ude. Dan ini mudah-mudahan kita yang mungkin hidup di zaman sekarang bisa mengaplikasikan, mengambil hikmah pembelajarannya supaya kehidupan kita ini bisa lebih bermakna. Oke, terima kasih sahabat Kang Ude. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح